teman-teman dan masyarakat Indonesia masih terus mengingat sosok almarhum, dan contohnya emang kalian ingat sosok almarhum dan apa ya, sangat-sangat perhatian dan sayang sekali sama sosok almarhum. Sekaligus tujuannya cuma pengen isengin atau ngeprankin bapak doang sih, begitu sayangnya sama sosok almarhum. Jadi mengkret ya, bahasanya mengkret supaya awalnya orang-orang tuh percaya seperti itu sih. Bulan listrik aja alhamdulillah lumayan, iya kan Billy harus bayar gaji asisten rumah tangga, asisten pribadi, supir dan lain-lain, ya lumayan lah intinya seperti itu. Pertama-tama ya kalau misalkan memang konten itu membuat kegaduhan, Bang Billy dari hati yang paling dalam meminta maaf kepada teman-teman. Tujuan Billy apa ya, membuat konten itu ya salah satunya cuma pengen mengenang almarhum Olga, biar semua orang selalu ingat sama almarhum. Nggak ada niat apapun dan cuma pengen bikin sesuatu yang menurut Bang Billy itu kayak seru kali ya. Tapi kalau memang pemikiran orang terlalu negatif, ya itu hak mereka dan Bang Billy siap untuk dikomentarin pro dan kontranya seperti itu sih. Jadi teman-teman, kalau misalkan memang istilahnya konten itu merugikan, Bang Billy minta maaf yang saat kemarin kan dia ke dokter bilang sekitar tanggal 6 Juni maju menjadi tanggal 30 Mei. Jadi akhirnya kita pikir wah masih Sabtu. Nah ternyata kemarin 3 hari pas hari raya Idul Fitri, taunya tadinya malam-malam jam 1-an ya Pak ya, jam 1 telepon kita lewat Naila ya. Gimana Naila caranya? Iya telepon terus bilang, Nay bilang mama kakak udah di rumah sakit. Terus langsung aku lari ke kamar, langsung bilang mama, kaget banget, terus langsung kabur dah. Ya kaget lah karena kan kita rencananya kan tanggal 6, taunya dikabarin tanggal 30 malam ini masuk rumah sakit. Kita kan panik Mbak Fadil, cepet jalan gitu kan. Tapi rencananya mau dioperasinya jam 10 pagi, tapi ternyata agak molor 1 jam, sekitar jam 11 baru masuk kamar operasi. Kemudian kurang lebih hampir jam 12 lewat selesai. Alhamdulillah Tania dan anaknya keadaan yang baik. Tania cukup sehat sampai sekarang, anaknya juga alhamdulillah cukup sehat, cantik, kayak Aira, kayak Fatih, kayak Naila. Pastinya juga kayak papa mamanya. Kemudian juga panjangnya 48, beratnya 3,2. Memang iya karena kan waktu Fatih dan Aira memang cesar, jadinya yang ini disarankan oleh dokter seperti itu. Jadi kalaupun dia mau hamil lagi ya sama lagi seperti itu kondisinya. Jadi masih, saya kan nanya sama dokter, dok masih bisa lagi nggak? Oh bisa lagi katanya. Oh kapan? 6 bulan saya itu bisa lagi. Wah jadi prepare lagi nih, saya bilang bu kalau gitu prepare kembar lagi insya Allah. Prepare loh sebetulnya dokter udah setujui bu itu masuk ke dalam kamar operasi. Tapi ya Allah yang menentukan semuanya, karena COVID-19 ini dari rumah sakit tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam ruangan operasi. Ya sudah, emang udah nasib juga ya. Mungkin juga bu orangnya was-was juga. Kita gak khawatir, takutnya dokter lagi mau ini tuh, dokter jangan, kacau, bikin konsentrasi hilang. Mungkin ada hikmahnya. Jadi akhirnya bu tidak boleh masuk. Hampir semua aturan tidak boleh. Hanya kita menunggu di ruang selesai dari kelahiran. Kita ada tempat satu ruangan, ruang tunggu yang itu dikeluarkan bayinya untuk diazankan, gitu aja. Ya sempat selfie-selfiean sama bayi juga katanya. Kan biasa bayi tahu di dadanya. Katanya Tania agak foto-fotoan dulu, gitu dia agak lama keluarnya. Tante aku mau tanya tadi ada yang rencana awal kan tanggal 6, tapi kan mungkin tanggal 6 sendiri ditentuin Tania sama mungkin tanggal spesial. Iya, saya bingung Tan, kamu nih kenapa sih saya lihat udah gemuknya, gendutnya udah kayaknya udah pantas dikeluarin tuh anak, pinggang udah sakit, sering kontraksi gitu waktu bulan puasa kemarin kan, waktu sholat segala macam. Nggak mah aku mau tanggal 6 Juni, dia nggak bilang kenapanya mas saya, kenapa 6 Juni gitu. Sampai terakhir dia ke dokter,
bilang mama bener Pak, ternyata nggak bisa 6 Juni, kemungkinan suruh pilih yang lain. Akhirnya mereka pilih tanggal 30 Mei. Saya nanya, kenapa sih kamu ngotot banget mau 6 Juni? Ternyata tuh ada sesuatu cerita bahwa 6 Juni itu adalah kelahiran Presiden kita Soekarno, Bapak Soekarno. Mungkin dia mengidolakan beliau sehingga dia kepingin banget tanggal itu di hari kelahirannya putrinya. Apa? Nuran Mikaela. Iya. Artinya apa Pak? Sudah rancang udah lama banget. Kayaknya Nuran itu keinginan dari Bonya. Dua cahaya. Ya, Mikaela itu dari Tania. Jadi akhirnya dipadukan dan akhirnya berunding sama kita kemarin. Gimana namanya? Kita setuju lah, bagus namanya. Artinya dua cahaya. Kalau Mikaela apa sayang? Mikaela artinya? Kalau Mikaelanya artinya apa? Bapak artinya apa Pak yang jawab? Pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan. Jadi dua cahaya pemberian Tuhan. Sangat sedih, sangat mencekam, terutama nih habis nangis. Kenapa nggak boleh? Kenapa coba cerita? Aku nggak nangis. Kenapa? Dari tadi. Nggak boleh masuk karena anak kecil tidak boleh masuk akal ya, tidak boleh masuk rumah sakit. Dan yang kedua juga keluarga pada mau tengokin udah gemes kan, pengen melihat ya Pak ya. Tadi Fikri yang paling besar, itu anak kita yang paling besar mau datang, akhirnya tercancel karena memang sangat dibatasi banget kunjungannya, sangat dibatasi. Gembira sekali lah. Tergembira kehadiran cucu yang ke-8 di lingkungan keluarga kita. Dan saya kira cucu yang ke-8 ini wanita, sehingga nampaknya dari kecil sudah kelihatan cantik. Jadi lama-lama jadi bintang film juga. Tapi syukuri karena pas saat Lebaran, Idul Fitri dan juga hari ketiga Syawal kan bagus. Biasanya kita keluarga kumpul-kumpul, ternyata ya udah di rumah sakit sebentar. Insya Allah hari Sabtu udah kembali baru di rumah lah. Sehat tapi agak capek ya, karena kan kemarin masih obat biusnya itu cukup lumayan lama, netral kembali sekitar jam 2 baru bisa makan, cukup lama makan, boleh makan bubur ya, jadi baru makan jam 2 sekitar jam 2 lah, jam 2 pagi baru bisa makan. Nah, tadi pagi udah boleh agak duduk gitu, setengah duduk gitu ya, belum jalan dan sebagainya, belum. Masih teler juga kemarin, tapi hari ini udah lumayan bagus. Nah, aku nggak denger update lagi, jadi aku nggak tahu malah. Tapi ayam aja, jadi nggak pernah denger lagi kabar-kabarnya. Semoga sih beneran udah meredam ya. Oke. Data ini keluar diduga tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya. Bagaimana mungkin ya? Klien kita tinggal di Jakarta Selatan, KTP-nya, tetapi akta ini keluar di Subdapil Jakarta Pusat. Tanpa pengetahuan ya? Dan tanpa sepengetahuan klien kita yang punya kepentingan, yang punya anak. Nah, makanya kita mau pertanyakan ini. Hari ini ingin mengetahui secara resmi atau secara pastinya. Kami datang untuk mempertanyakan ya, kepada pihak yang mengeluarkan apakah ini betul asli, dan kalaupun asli siapa yang mengajukan, atau kalau ini palsu bagaimana ceritanya. Jadi kedatangan kami hari ini ke suku dinas penduduk catatan sipil untuk menelusuri atau mengetahui ini asal usulnya siapa yang ngajukan. Ini berharap tentunya yang mengajukan adalah orang yang berkepentingan. Orang berkepentingan di sini adalah orang yang telah dilaporkan, yaitu siapa namanya? Namanya siapa? Oh, ya, saudara A berinisial A. Udah pasti dia, karena pas Oktober itu aku masih ya sama dia ya. Ternyata bener dia kayak ada jaringan sama calon gitu. Jadi tentang akte dan KTP. Dokumen tersebut digunakan ya di pengaduannya si Mr. A ini di KPAI, sehingga KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, merespon
karena mungkin dokumennya dilampirkan. Karena ada status nama ayah. Iya. Artinya jika nanti dapat dibuktikan unsur pidananya terpenuhi, ya, barang tersebut ya diduga tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya alias palsu, lalu dokumen palsu tersebut digunakan untuk, ya, kami duga digunakan untuk menjadi satu pelaporan di lembaga negara. Jadi satu kelaziman ya, memang tidak mudah karena Mr. A ini warga negara asing. Justru akan menjadi satu hal yang aneh bagi kami ketika kok ini terbit muncul ada nama bapaknya. Iya. Muncul ada nama bapaknya sementara ibunya nggak pernah mengajukan. Ini yang jadi pertanyaan besar buat kami. Dari mana asal? Klien kami merasa tidak pernah menandatangani dokumen apapun dan tiba-tiba ada keluar akta ini secara sepihak, makanya juga klien kita telah melaporkan ya perkara ini ke Polda Metro Jaya. Ini jelas. Siapa yang kita duga yang telah ada dugaan memalsukan akta otentik ya kelahiran anak daripada klien kami. 99% ini ada peristiwa pidana di sini. Yang selama 30 hari itu anak itu harus mendapatkan status akta dia. Nah, sedangkan Bu Aska saja di alamat di dalam laporan yang saya lihat di media masih tinggal bersama Alif. Gitu loh. Jadi apa yang dimasalahkan, tidak ada yang dimasalahkan gitu. Mereka sendiri Aska masih memakai KTP di rumah Alif dan akta itu memang harus segera dibuat. Cuma nanti kami akan memberi klarifikasi setelah kami bertemu dengan para di capil tersebut. Hak anak. Hak anak sebenarnya 30 hari itu dia ya atas nama perempuan atau atas nama keluarga. Nanti kami akan berbicara dengan Dukcapil dengan para pihak ada apa sih sebenarnya yang terjadi. Perlindungan anak yang 2014 itu sudah mengatur bahwa walaupun mereka tidak menikah, ayah kandung sebagai ayahnya, jadi bukan karena perkawinan, tetap Pak Alif itu sebagai ayah yang sah di mata undang-undang, dilindungi oleh undang-undang. Daripada putrinya Bu Aska ini untuk bertemu ya karena itu ada kekhawatiran, karena ini peristiwa penganiayaan yang berulang. Ya, saya ulangi sekali lagi bahwa Ibu Aska semenjak menikah dengan bapak yang berinisial A itu telah mengalami banyak sekali kekerasan, bukan hanya 1-2 kali, tapi banyak sekali dan berulang. Ya, sehingga membuat klien kami ini Bu Aska menjadi trauma. Akhirnya membatasi. Gitu. Karena dikhawatirkan ketika nanti ketemu akan ada tarik-tarikan lagi, atau misalnya kalaupun nggak tarik-tarikan nanti ada kekerasan terhadap dirinya. Gitu. Jadi sangat-sangat besar kekhawatiran tersebut sehingga Bu Aska terpaksa membatasi. Karena kami bertemu sudah kami diusir dan karena sudah berapa kali tidak bisa bertemu, akhirnya kami pun datang ke KPAI untuk meminta tolong. Nah, ketika itu Bu Aska itu sempat di Bali, di villa, pergi-pergi kemana, dan sebagai seorang ayah, beliau sangat khawatir, worried dia mau mencari kemana aja anaknya. Sampai pekerjaan Alif saat itu ditinggalkan demi mencari anaknya, buah hatinya. Seorang istri yang sedang mengandung loh ya, sedang keadaan hamil, itu dianiaya. Dan ini berulang. Gitu. Akan berbeda mungkin, seperti kita sama-sama umumnya layaknya tahu ya, kalau memang misalnya ada terjadi apa di situ, ada misalnya ada dugaan orang ketiga ya. Tapi itu saya rasa juga seyogyanya sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, itu tidak melakukan kekerasan terhadap istrinya yang sedang mengandung anaknya. Ya, kalaupun misalnya katakan ada orang ketiga atau hal-hal yang sangat prinsip, itu bisa dibicarakan. Tapi kami akan menyatakan nanti ketika ada laporan. Kami kan nggak boleh menyatakan bukti itu apa. Saya lihat ada foto-foto memar apa, itu kan artinya banyak gitu. Dan waktunya kapan? Saya tidak mau perjelas itu nanti setelah dari laporan. Nanti domainnya di laporan itu dicabut, sudah damai dan tidak ada kekerasan.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.